Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis. Ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Lao Channel. Terima kasih ya bro, sis yang sudah subscribe, like, and comment di channel YouTube saya. Dan untuk saat ini saya akan mengulas tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saya mengambil tema ini karena kondisi penyebaran narkotika di Indonesia memang cukup pelik ya, artinya memang cukup luar biasa sulit untuk dibendung. Hal ini dapat diketahui di pengadilan, di mana banyak sekali para tersangka yang itu berproses di pengadilan, baik itu sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu mengelompokkan narkotika menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan 1, ini golongan yang cukup tinggi. Kalau di Indonesia itu yang populer ada namanya sabu-sabu ataupun ganja. Sedangkan yang golongan kedua ini di bawahnya golongan 1, contohnya adalah morfin. Yang golongan ketiga itu adalah kedoin atau kalau di Indonesia itu pil koplo. Nah, 3 hal ini yang diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Di lampiran undang-undang ini sudah menyebutkan macam-macamnya cukup banyak. Tidak hanya ganja, sabu, kokain, kemudian kodein, morfin. Tidak hanya itu saja, tetapi banyak sekali yang dikelompokkan menjadi narkotika. Sehingga bro, sis, hati-hati ketika ditawari suatu hal yang bisa jadi itu adalah dikelompokkan menjadi narkotika. Kita ambil contoh dulu kasusnya Raffi Ahmad. Kebetulan yang digunakan Raffi Ahmad itu belum masuk di kelompok golongan 3 ini. Nah, kemungkinan nanti dalam revisi ataupun dari pembaruan di Undang-Undang Narkotika ini ada tambahan lagi golongan 4 yang itu memang sebelumnya tidak masuk dalam kelompok golongan 1, 2, 3 ini, yang kemudian diadopsi, dimasukkan lagi menjadi termasuk kelompok narkotika. Nah, kebetulan Raffi Ahmad itu hanya rehabilitasi karena memang pertimbangan pertama karena memang tidak dikelompokkan sebagai narkotika seperti itu. Yang kedua, Raffi Ahmad itu sebagai pengguna. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengkualifikasikan orang yang menggunakan narkotika. Yang pertama adalah dia pengedar, yang kedua adalah dia murni pengguna. Di mana pengedar ini pengaturan pidananya ada di pasal mulai 111 sampai 115. Sedangkan untuk yang pengguna itu di pasal 127. Nah, ketika seseorang didapati menggunakan atau menguasai, itu nanti biasanya polisi akan memilah apakah dikenakan dia sebagai pengedar atau dia sebagai pengguna. Tetapi kenyataannya praktek di lapangan itu polisi dan jaksa seringkali menggunakan pasal 111 dan pasal 112. Karena pasal ini dianggap mudah untuk dibuktikan. Jarang sekali polisi jaksa itu menggunakan pasal 127. Di mana pasal 27 ini digunakan untuk sebagai pengguna, penyalahguna atau korban dari narkotika, yang dikelompokkan sebagai korban narkotika seperti itu. Bagaimana sih bunyi pasal 111 dan pasal 112 sehingga kenapa polisi dan jaksa lebih suka menggunakan pasal ini? Ya, bunyi pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu di ayat 1-nya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Jadi ini cukup berat ini, minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Dan dendanya
itu minimal 800 juta dan maksimal 8M. Coba dibayangkan, hukumannya cukup luar biasa, menakutkan. Tapi kenapa kok tetap masih banyak saja baik itu pengedar maupun penggunanya. Kemudian di pasal 112-nya ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Jadi dua pasal yang seringkali digunakan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Bedanya kalau di pasal 111 itu masih dalam bentuk tanaman, seperti itu. Nah, kualifikasi tanaman itu bisa daun, batang, akar, kumpulan atau racikan dari semuanya ini dikategorikan sebagai tanaman. Sedangkan untuk yang pasal 112 itu yang di luar tanaman, dalam bentuk serbuk, misalnya sabu-sabu seperti itu dikelompokkan menjadi di pasal 112. Kaitannya dengan hukumannya sama, minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal 800 juta, maksimal 8M. Sebenarnya kalau saya mendengar ancaman hukumannya itu saya sudah takut. Kok ya masih banyak saja yang menggunakan seperti itu. Nah, kenapa polisi seringkali menggunakan pasal 111, pasal 112, pasal 113? Karena pembuktiannya mudah. Dengan orang memegang narkoba tadi, entah dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk non tanaman, hanya memegang itu sudah bisa dikategorikan pasal 111 ini dan pasal 112 karena relatif mudah untuk membuktikannya. Karena di unsur-unsur pasal ini adalah unsur-unsur pasal yang sifatnya alternatif. Kalau tidak memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan. Jadi ketika orang memegang narkotika itu pasti bisa dikategorikan salah satu dari ini. Bisa memiliki karena dia memang pemiliknya, seperti itu. Bisa menyimpan karena dia ada di kantongnya. Bisa menguasai karena dipegangnya. Kemudian atau menyediakan, artinya dia posisi narkoba itu ada di dalam dirinya yang kemudian mau diberikan kepada orang lain. Jadi ketika orang memegang itu sudah pasti salah satu unsur ini terpenuhi. Sehingga ketika salah satu unsur ini terpenuhi saja, entah itu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, pasti pidana minimal 4 tahun. Jadi brosis jangan sampai berani-beraninya memegang saja, kecuali Anda sebagai tenaga kesehatan yang memang diberi izin untuk mengelola narkotika tersebut. Jarang polisi menggunakan pasal 127. Pasal 127 ini adalah digunakan untuk si penyalahguna, pengguna yang dianggap sebagai korban, sehingga disebut sebagai penyalahguna. Di pasal 127 ayat 1, setiap penyalahguna ayat 1 huruf A, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi ketika dia memang murni pengguna, dia bukan pengedar, bukan perantara, bukan menyediakan untuk orang lain, murni untuk digunakan dirinya sendiri, itu sebenarnya bisa digunakan pasal 127. Tapi ini jarang digunakan oleh polisi maupun jaksa, karena untuk proses pembuktiannya dianggap memang lebih sulit dibanding pasal 111 maupun 112.
12 yang relatif mudah untuk dibuktikan. Nah, sehingga di sini ada debatable, artinya ada persepsi yang sedikit berbeda antara aparat penegak hukum dengan masyarakat umum, di mana karena polisi dan jaksa sering kali menggunakan pasal 111 dan pasal 112 padahal dia hanya seorang pengguna, sehingga hukumannya akhirnya minimal 4 tahun. Sehingga proses untuk memperbaiki atau proses untuk rehabilitasi itu tidak diterima oleh si narapidana dengan tuntutan pasal 111 maupun pasal 112, karena dia dianggap sebagai bukan penyalahguna. Tapi untuk sebagai penyalahguna, ketika dia didakwa dan dituntut pasal 127, sangat dimungkinkan dia akan mendapatkan rehabilitasi. Nah, bagaimana mekanisme rehabilitasi? Mungkin nanti bisa secara teknis bisa tanya ke BNN, tetapi sepengetahuan saya, untuk rehabilitasi itu sebenarnya juga ada peraturan bersama antara Mahkamah Agung, kemudian Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang menyepakati bahwasanya memang penyalahguna itu berhak untuk direhabilitasi. Nah, mekanismenya tadi sebagaimana saya sampaikan, harus minta izin kepada penyidik kepolisian lebih dulu. Ketika itu diizinkan, kemudian meminta asesmen kepada BNN. Oleh BNN akan membentuk tim asesmen, diantaranya dari kedokteran, dari ahli hukum, kemudian dari kepolisian, dari kejaksaan, yang kemudian menyepakati apakah seseorang itu patut untuk direhabilitasi atau tidak, seperti itu. Kemudian ketika patut direhabilitasi dikembalikan kepada penyidik, oleh penyidik bisa nanti dilanjutkan karena peradilan dengan putusan bahwasanya seseorang itu direhabilitasi, atau dengan pidana dan rehabilitasi, atau bahkan rehabilitasi saja. Nah, itu bedanya antara pasal 111, pasal 112 dan pasal 127. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, jika dicermati kaitannya dengan dampak, ini pendapat pribadi, kenapa sih penyebaran narkotika di Indonesia masih begitu luar biasa besar ya? Itu dikarenakan tadi polisi dan jaksa kecenderungan menggunakan pasal 111 dan pasal 112, sehingga namanya terdakwa yang kemudian nanti dipidana itu dianggap murni bukan pengguna. Artinya di lembaga pemasyarakatan tidak ada treatment yang cukup bagus untuk menyembuhkan seseorang yang dianggap kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Sehingga ketika nanti keluar lagi dari LP, bisa jadi akan terulang kembali. Bahkan di LP sendiri, mungkin kita beberapa kali baca, narkotika itu bisa masuk sampai ke LP. Atau ketika di pintu pemeriksaan sudah ketahuan adanya percobaan untuk menyelundupkan narkotika di LP. Karena tadi orang-orang yang di dalam LP masih dianggap memerlukan narkotika tersebut, karena putusannya bukan putusan rehabilitasi. Berbeda dengan pasal 127, ketika pasal 127 masih sangat dimungkinkan adanya proses rehabilitasi. Untuk proses rehabilitasi sendiri ada dua macam, ada rehabilitasi yang negara, artinya difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, seperti itu. Tapi ada juga rehabilitasi swasta, artinya memang ada beberapa lembaga-lembaga rehabilitasi yang memang didirikan bukan oleh negara tetapi oleh perkumpulan atau yayasan tertentu yang memang niatnya untuk mengobati atau merehabilitasi orang-orang yang kecanduan narkotika. Itulah brosis sedikit kupasan tentang Undang-Undang Narkotika. Sebenarnya masih ada banyak kajian di pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini. Mungkin yang saat ini urgent itu adalah 3 pasal itu. Pasal 111, pasal 112, dan pasal 127. Mungkin saya cukupkan sedikit ulasan. Jika memang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, akan saya upayakan untuk menjawab. Ketika belum bisa, akan coba saya carikan jawabannya dari sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.